So where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. One third, okay? As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan, that's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam alayhi salam. If we open this book by Ibn Kathir and we go to page 51, things become really embarrassing and really disastrous for all Muslims. Again, as you see here, page 51 of the book of Ibn Kathir, Sirah Nabawiyah, we scroll down, dear brother, and we find this information. Read with me. It says here that Malik's viewpoint was analogous to what was related of Urwa bin Zubayr, who is reported to have said, and read with me, this is really damaging. We, the Quraysh, we have found no one who knows the lineage, the line between Adnan and Ismail or Ishmael. So there is a broken chain, because Muslims say Muhammad or the Quraysh, Muhammad in this case, goes all the way back to Ishmael. But here Urwa bin Zubayr is saying that nobody knows what the bloodline is after Adnan, between Adnan and Ishmael. Do you want to add something on top of that, brother? Not at all. It cannot be more clearer than this, brother. Wow. And then if we continue reading, it says, it is reported that Ibn Abbas said, between Adnan and Ismail or Ishmael, there were 30 ancestors who are unknown. Wow. So they don't know the names. They can't trace back the lineage after Adnan. So there are 30 names missing. So they cannot prove that the Quraysh, or let alone Muhammad, has anything to do with Ishmael. This is damaging, and this actually brings down the hammer on the claim that Muhammad is from the bloodline of Ishmael. And we continue reading. Even his cousin, Hibr al-Ummah, the ink of the Ummah, Ibn Abbas himself, is also reputed to have said, when he traced back lines of descent, meaning lineage, as far as Adnan, he said, and this is damaging, look what Ibn Abbas said, the genealogists have lied twice or thrice. And that skepticism is even more characteristic of Ibn Mas'ud. Even Ibn Mas'ud agreed with the statement of Ibn Abbas with what was like that of Ibn Abbas. And the second caliph himself, Umar ibn al-Khattab, or Umar bin al-Khattab, stated, we carry back the genealogy, meaning the genealogy of the Quraysh, all Quraysh, only as far as Adnan. There you go. There you go. This is so damaging, brother, and this destroys one of the main claims in Islam, that Muhammad is from the bloodline of Ishmael himself, yet he had no proof. He could not back it up with any actual proof. Here is, for example, a diagram or a flowchart, brother, that I want to show you. Here is, let's say, Muhammad, right? And this is basically the family tree as the Muslims have told us. Here's Muhammad, and we see Amina, supposed mother of Muhammad, and Abdullah. We already proved that's a false name. The real name of Muhammad is Abdullah, not Abdullah. And we see Abdul Muttalib, and we see here the name of Kinana. Muhammad claimed to be from Kinana. Fine, I will go with that. But then, as we showed you earlier, between Adnan and Ismail, there are 30 names missing that they cannot bring up. So we have a huge broken chain. Muslims, stop lying to yourselves, stop lying to us. Your prophet cannot back up his claim. Your prophet, as long as he cannot back it up, that means he has nothing to do with Ishmael. It's a lie. And even as we showed you in Ibn Kathir's book, Sirah Nabawiyah,
The genealogists have lied about all these names. All of these names that they bring up are nothing but fabrications and lies by the earlier genealogy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Linknya saja, kalau nggak mau ya nggak usah. Aku juga nggak maksa kamu ya. Kemudian semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu terjorahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim ya, kita saling mendoakan ya, selalu eksis dalam akidah kita yaitu Islam ya. Dan untuk saudaraku yang semuanya ya, yang Islam dan yang kafir ya, kalau aku bilang kafir itu tolong dipahami secara benar menurut linguistiknya, itu bukan hinaan atau bukan cercaan ya. Kita juga sebangsa setanah air, kita berdoa bersama semoga negeri ini tetap dalam damai. Oke, aku kasih introduction dulu supaya kalian tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di TikTok jangan lupa tap-tapnya terus ya, karena nanti dipotong biasanya. Kalau sudah dipotong dia langsung di-cut, balik lagi ngawalin lagi. Dan aku ini sendirian ya, yang bantu lagi repot mempersiapkan diri mau masuk perguruan tinggi. Kira itu lagi repot dengan pelajarannya. Jadi gini, aku kasih introduction supaya kalian ngerti semua. Jadi kajian di aku itu, kalau mau ngaji di aku nggak bisa instan, nggak bisa ya. Nggak bisa, harus diikuti aturan mainnya supaya cerdas. Kalau instan jangan cari di sini ngaji instan. Silakan cari tempat lain. Ya, silakan cari tempat lain. Jangan di sini. Kalau mau cerdas, ikuti guiding yang aku kasih ya. Oke. Tajuk kajian kita ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail ya. Nabi Muhammad ya bukan keturunan Ismail ya. Ini tajuk kita. Adapun tajuk yang di TikTok itu tertulis apa adanya, disingkat-singkat
ya. Karena memang TikTok tidak memberikan ruang yang panjang berapa karakter gitu supaya sebuah tajuk itu bisa ditulis secara sempurna. Jadi apa adanya itu, dan itu jangan jadi masalah. Jadi kalian harus ngerti, oh ini begini, ini begitu. Nggak harus tak jejeli gitu loh. Jadi ininya dipakai kalau ngaji. Nggak harus tak jejeli terus, kamu juga harus berusaha cari ngerti gitu ya. Oke. Ini dari videonya orang Arab ya. Gue nggak tahu apakah dia Kristen, apakah dia ateis atau apa, itu bukan urusan lah ya. Dan videonya itu sudah loh, tuh. Ini sebentar ya. Habis baterainya atau apa ini? Sebentar ya. Ini nggak nyala tadi. Itu suara apa itu? Telepon di mana? Nggak usah, jangan ganggu. Bapak kalau ini nggak usah diganggu. Mau telepon sampai mampus juga biarin. Ini kenapa merah? Sudah. Oke. Ya. Masuk suaranya. Hilang aneh katanya. Apa nih? Katanya suaranya. Datanya suara hilang. Iya. Coba ditarik aja, tarik. Tes. Hilang. Tes. Habis ya. Tapi kenapa mau dia di tes nggak mau? Enggak mau lah. Satunya mana? Ah, begini nih ya. Ojo ribet daron, dibutuhkan kok yang pinter gitu. Ada hal-hal tak terduga, hal-hal teknik. Udah? Masuk? Masuk suaranya? Udah. Oke. Oke, aku ulangi ya. Di WA atau dimanapun, aku nggak tahu lah. Dunia virtual kan sekarang macam-macam. Videonya itu sudah tersebar luas ya. Nanti videonya sama Gra itu disertakan. Ya, itu orang Arab, nggak tahu Arab Kristen atau Arab ateis juga aku. Jadi jangan berpikir Arab itu mesti Islam, nggak juga. Intinya mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ismail gitu ya. Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail. Oke, masuklah inboxku di TikTok itu oleh saudara Kristen kita ya, Kang Mas Rambo ya. Kang Mas Rambo ini aku bacakan ya. Bentar, kok nggak bisa dibedain ini. Kang Mas Rambo ya. Waduh, nah, ini ya. Jadi dia kirim video itu, Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya Kristen gitu. Tapi nggak begini, ini nggak begini, terpotong ini. Aku nggak bisa tampilkan gimana baiknya ya. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya Kristen. Saya kira dia Islam gitu loh ya. Siapa Ustadz, dipelajari aja. Sekiranya di live TikTok Pak Ustadz bisa dibahas biar bisa mencerahkan umat gitu. Maksudnya video yang tadi gitu ya. Maka aku jawab,
Salam alaikum, senang berteman denganmu. Oke, terima kasih saudaraku, semoga ada waktu untuk itu. Namun karena ini pemaparan sepertinya lebih pas dibawa ke YouTube dahulu, nanti kesimpulannya bisa dibawa ke TikTok gitu ya. Siapa Ustadz? Nanti saya sub di YouTube Pak Ustadz. Senang dengan ustadz-ustadz yang baik seperti Bapak. Ini pengakuan dia senang dengan ustadz-ustadz yang baik seperti Bapak gitu. Oke, terima kasih gitu ya. Atas sini aku konfirmasi tadi ya. Jadi sekarang kita bahas. Ini di request oleh saudara Kristen kita Kang Mas Rambo ya. Oke. Videonya bisa bisa di setel nggak ya? Coba. Tapi ya nanti disertakan lah ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa lihat di YouTube ya. Karena nah yang ini tuh loh. Yang ini tuh loh. Ya. Ini. Nih, tuh. Lihat dulu di YouTube, di TikTok, tahu nggak orang ini mas-masnya? Yang video ini. Ini ya, ini nanti biar disertakan itu videonya ya, nanti biar disertakan itu. Jadi ini intinya mereka mengatakan ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ismail ya. Terus apa lagi ya, kisah tentang keturunan, khususnya keturunan ini ya. Keturunan itu separuh dongeng separuh bener gitu kira-kira lah ya, karena itu diterjemahkan juga, gue nggak tahu bahasa Arabnya ya. Nanti disertakan. Nah, terus aku disuruh ngomentari oleh Kang Mas Rambo ini ya. Pertanyaannya, Arab itu tahu nggak apa dia keturunan? Apa itu anak? Tahu nggak? Belum tentu tahu. Gitu ya, belum tentu tahu. Apa itu anak, apa itu keturunan. Nah, makanya Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, tanda tanya. Ya, kalau dia di depanku, ya dalam diskusi yang resmi, bukan diskusi TikTok kan ya dianggap hiburan aja lah ya. Kalau diskusi itu ya harus di darat, bukan di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kita anggap hiburan aja gitu ya. Jangan lupa yang di TikTok dibantu ya tab-tabnya ya. Kalau yang di TikTok itu kita anggap hiburan aja. Tapi diskusi itu di darat. Aku tanya dulu sama Arab itu. Dia tahu nggak apa itu keturunan? Apa itu anak? Karena kalau anak itu pasti kalau keturunan ya. Keturunan itu pasti anak. Kalau anak itu belum pasti keturunan. Itu loh. Nah, kita ini patriark, bukan matriark. Maka garis keturunan itu diambil dari laki. Itu loh. Itulah kalau kita lihat Yakob, Kanjeng Nabi Yakob itu punya 12 anak laki-laki plus 1 perempuan yaitu Dina. Kanjeng Nabi Ismail punya 12 anak laki-laki plus 1 cewek yaitu Malahat atau Mahalat, lupa aku namanya ya. Tetapi tetap aja dibilang bahwa keturunan Israel, keturunan Ismail itu 12. Ya. Yang satu ini nggak dihitung karena ini cewek. Dihitungnya cowok karena kita patriark, bukan matriark gitu loh. Ya, makanya garis keturunan itu diambil dari cowok. Keturunan itu pasti anak belum tentu keturunan. Lihat dulu dia cewek atau cowok. Jadi cowok itu dia ya keturunan ya anak, karena keturunan pasti anak. Tapi kalau anak belum tentu keturunan. Ya. Oke. Sekarang ya
Di video itu nanti kamu cermati ya. Memang begini, penulisan tentang biografi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada. Itu adanya di sirah. Ya. Nah, si Arab-Arab itu yang seminar atau apa gitu ya. Itu seolah-olah Islam runtuh kalau Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail. Gitu loh. Seolah-olah terus kiamat. Ya, kiamat yang dipahami secara umum. Kalau kiamat kita kan bangkit, memang Islam itu harus kiamat. Ini yang di TikTok ngerti nggak ini? Kalau yang ngaji di YouTube ngerti. Seolah-olah sa'ah, seharusnya begitu. Tapi kalau aku ngomong sa'ah, yang di TikTok nggak pada ngerti. Jadi sa'ah dan kiamat itu beda. Yang di TikTok nanti ikuti kajian gue di YouTube ya. Apa itu sa'ah, apa itu kiamat. Sudah gini aja lah, gue pakai hancur aja lah. Jadi seolah-olah kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ismail, terus Islam itu runtuh, hancur, bubar gitu loh. Itu kan Arab-Arab geblek kalau gitu. Akademisnya di mana? Gitu ya. Oke. Soal cerita itu dibangun nanti dalam sirah, tidak dalam Al-Quran. Jadi kalau memang salah, ya kenapa kalau salah? Karena dia tidak masuk ke dalam Al-Quran. Kalau ke dalam Al-Quran dan itu salah, itu baru bermasalah. Karena Al-Quran tidak bisa salah. Dan tidak boleh salah karena dia kitab suci. Gitu loh kerangka berpikirnya. Itu kan ada di dalam sejarah. Dan Al-Quran itu bukan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kalau salah, Kanjeng Nabi Muhammad ternyata bukan keturunan Ismail, terus kenapa rumahnya? Coba. Nggak sama nanti dengan gue hanya mengkomparasi ya silsilah baginda Yesus, karena silsilah baginda Yesus antara yang ditulis Matius dan Lukas itu nggak sama, ya itu nggak sama, ini nggak sama, ada beberapa generasi hilang dan itu pun bermasalah, ya. Bagaimana seseorang yang dilahirkan tanpa sperma bisa ditulis keturunan? Keturunan itu dzurriyyat. Ben, ya. Benai. Jadi awalnya benai, ben. Masuk ke Indonesia benih, itu bibit artinya. Itu bahasa Semitik itu. Nanti ada Ben Amos. Ben siapa? Kalau gue Ben Kapok. Ya. Itu bermasalah. Silsilah Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus yang ditulis oleh Lukas dan ditulis oleh Matius itu nggak kompak. Mana yang benar? Dan itu ada beberapa generasi hilang ya. Ini ada 21 tidak tertulis di Matius, 21 generasi. Ya. Hilang, ditulis Lukas dan itu nggak urut. Gimana itu? Ya. Itu bermasalah karena itu dimasukkan dalam kitab suci ya. Kitab suci kan nggak boleh salah. Kalau salah dia nggak suci lagi. Nah, sayangnya video itu kan potongan. Gue nggak dapet penuhnya dan itu bahasanya Arab ya. Sekarang misalkan kalau Kanjeng Nabi Muhammad ya bukan keturunan Ismail. Terus keturunan siapa? Aturannya kan dikasih perjelas gitu. Keturunan siapa? Ya, sayangnya videonya gue nggak dapatkan itu dan gue nggak tahu jalan ceritanya itu. Ya, cuman yang gue lihat sih seolah-olah Islam itu runtuh. Itu kan nggak ngerti nilai-nilai akademisnya gimana gitu. Ini sebentar lagi kita masuk maghrib ya. Nanti kita jeda sejenak ya. Setelah maghrib kita lanjutkan. Ya. Jadi paham ya? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu keturunannya itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Ini dulu basicnya. Nanti kalau mau lihat di sejarah atau di historinya atau di autobiografinya. Karena Al-Quran bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad. Beda dengan Bible, khususnya Perjanjian Baru. Di sana ada silsilah
ya, garis keturunan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, dan itu bermasalah. Karena apa yang ditulis Lukas, apa yang ditulis Matius itu nggak kompak, beda, kontradiksi. Terjadi kesalahan korespondensi, di mana satu ayat menikam ayat yang lain. Maka kalau kita terima Lukas, maka harus kita buang Matius. Kalau kita terima Matius, harus kita buang Lukas. Nggak bisa dua-duanya diterima, dua-duanya dibuang malah bisa. Ya, oke. Kemudian, kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ismail seperti yang Arab-Arab pekok ini seminarkan. Nah, terus keturunan siapa? Artinya bisa tidak mengkritisi dan memberikan solusi. Seperti kajian-kajian kita, kalau kita mengkritisi ini salah, kita akan memberikan solusi, ini loh yang benar. Nah, gitu. Ya. Oke. Kita itu ya tidak melihat keturunan. Ya. Mau keturunan siapapun nggak ada masalah. Di mana landasan berpikirnya? Oke, nanti aku jelaskan, ya, aku jelaskan. Oke, aku jelaskan ya. Karena apa? Konsep Nabi itu dari keturunan Israel itu kan framing yang dibikin dalam perspektif biblikal. Ya, Islam tidak mengenal Nabi dan Rasul itu harus keturunan Israel, itu ndak ada. Ini tolong digarisbawahi. Itu kerangka berpikir biblikal. Kalau Islam mau keturunan kita itu nggak lihat keturunan. Makanya ya teman-teman di TikTok, bagaimana perspektif gue tentang habaib yang itu dipermasalahkan. Itu teman-teman YouTube sudah tahu. Jauh sebelum itu menjadi masalah, kami sudah jauh hari bahas itu. Terus aku disuruh bahas lagi sekarang. Enggak lah. Untuk apa? Ya. Jadi bagaimana diambil garis keturunan itu? Kan dari laki. Gitu loh. Ya. Dan keturunan Nabi itu bukan Nabi. Sama dengan anak Allah itu bukan Allah. Itu loh ya. Oke. Jadi sekali lagi aku bilang ya, Nabi itu dari keturunan Israel itu framing yang dibangun atas perspektif biblikal ya. Islam tidak mengenal Nabi Rasul itu harus keturunan Israel. Ya, enggak ada itu. Ya, atau harus keturunan Semitik, enggak ada. Karena Semitik itu kan menghasilkan dua bangsa kan lewat Sem kan, putra Nabi Nuh. Semitik itu nanti ada Israel, ada Arab. Ini toh. Makanya sekarang yang lagi rame ya Israel dan Palestina itu, mbok ya lihat ini loh. Mereka itu bersaudara antara Israel dan Arab. Ya, sama-sama satu rumpun Semitik. Kalau ditarik dari garis keturunan sama-sama dari Bapak Abraham. Bnei Ab Ehad. Bnei, benih kan, Bnei Ab Ehad. Ini bahasa apa ya? Ibrani. Lihat ini, Ehad. Bnei berasal dari benih yang satu. Siapa itu? Bapak Abraham, baik yang Arab maupun yang terus kok berperang sampai sekarang. Karena nggak mau kembali ke sejarah. Pendekatannya politik. Buat sampai mampus nggak selesai itu. Sejak gue belum sekolah sampai sekarang ini, itu kasus tuh kasus lama sampai sekarang nggak selesai. Dendam kesumat itu terus diwariskan dari keturunan ke keturunan. Sejak zaman Mose Dayan, lu tahu kagak? Mose Dayan tuh matanya hilang satu gini. Itu bengis juga itu. Kalau yang sekarang Ariel Sharon sudah berlalu, sekarang Netanyahu kan. Dulu ada Mose Dayan. Itu panglima perang jahatnya minta ampun. Karena nggak mau kembali ke historikal sejarah bahwa Israel dan Arab itu Semitik, satu keluarga. Kalau sama kita justru bukan Semitik kita. Ya. Makanya ditulislah Bnei Ab Ehad, berdasarkan dari benih yang sama, itu Bapak Abraham. Gitu ya. Jadi konsep bahwa Nabi itu harus dari loh ya, harus dari Bnei Israel. Kalau Israel kan sudah kesini dia, harusnya Bnei Sem ini ya. Ya karena nanti ada Israel ada Arab.
itu bukan kerangka berpikir Islam. Tapi kalaupun dia ternyata punya darah semitik, ya ora apa-apa gitu loh. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke. Pahami ini ya, pahami. Sekarang gue cari sandaran Alkitabiahnya supaya lu semua pada ngerti. Ya. Bahwa Islam itu nggak melihat begitu-begituan. Mau keturunan siapa kayak nggak ada masalah. Ya. Oke. Pertama, Quran surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat yang ke-12. Ya. Nanti kalau masuk maghrib kita jeda dulu ya. Karena ini tadi pulang dari luar mencari sesuatu, langsung masuk, gue udah kadung janji langsung shooting gitu. Begini, Gusti Allah Agung berfirman, apakah yang menghalangimu ya sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini kalau kita baca keseluruhannya itu episode Adam dan nanti yang dari api itu apa? Diciptakan dari api. Karena di sini dia disebut iblis. Iblis itu karakter, setan itu karakter. Manusia bisa jadi iblis, bisa jadi setan, tinggal konteksnya di mana. Nah, maka karena di sini dibilang kamu diciptakan dari Adam, diciptakan dari tanah, ya, sedangkan dia dari api. Api yang diciptakan dari api itu apa? Jin. Ya, di situ dia disebut iblis. Iblis itu ablasa, putus asa dia. Di sini iblis itu karakter. Ya. Si iblis ini nanti kan kalau kita ini yang sudah ngaji di YouTube ngerti dia. Kalau episode Adam dan Hawa Al-Baqarah 230 itu ya, itu pertama itu disebut iblis, nanti kemudian enggak disebut setan. Nah, apa bedanya iblis dan setan? Ya lihat di YouTube-nya, di kajiannya. Ya, sudah kita kaji lama itu. Ya. Oke. Ini kan kesombongan asal usul. Kesombongan asal usul. Di kajian gue siapa yang disembah? Hati-hati. Siapa yang disujuti? Hati-hati. Lihat videonya sudah jadi, yang di TikTok mungkin belum tahu ya. Jadi begini, Gusti Allah Agung itu membuat sesuatu yang maha karya. Kan ini harus dilihat dari surat 2 ayat 30 Al-Baqarah ya. Akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Kemudian malaikat mengajukan usul, nggak usahlah kami sajalah. Nah, ini bahasa lepas gue ya. Toh kami terus menyibukkan diri mengagungkan engkau ya. Bertasbih kepadamu gitu. Apakah masih kurang kira-kira begitu ya. Tapi Allah membantah. Dan bagusnya Allah membantah itu dengan bahasa pengetahuan, bukan bahasa kekuasaan. Jadi nggak ngomong, lu tahu apa, kan gue yang berkuasa. Nggak begitu. Makanya kalau penguasa-penguasa ini supaya dengar ya. Penguasa-penguasa tingkat RT sampai presiden, lihat apa yang diajarkan Gusti Allah Agung. Tidak menggunakan bahasa kekuasaan, tapi bahasa pengetahuan. Apa jawabnya? Aku yang lebih mengetahui daripada engkau. Bukan aku yang berkuasa daripada engkau. Gue mau ciptain apa aja, apa masalahnya bagi lu? Enggak begitu. Maka Gusti Allah Agung mengatakan ya, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Nah, nanti khalifah itu sudah pernah kita bahas. Nanti kita bahas lagi, nggak ada masalah ya, karena ada yang perlu aku jelaskan lagi. Videonya sudah jadi ya. Nah, setelah membuat ya, menciptakan sebuah produk unggulan yang namanya Adam dan notabene manusia ya, si iblis ini dia disuruh bersujud untuk mensyukuri karya ilmiah yang spektakuler itu, dia nggak mau ya, dia nggak mau. Ini banyak surat yang bercerita ya, nanti di surat Al-Baqarah itu awalnya, nanti di surat Al-A'raf ada surat-surat lain. Ini yang aku nukil di surat Al-A'raf. Ditanya sama Gusti Allah Agung, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Nah, kira-kira gitulah ya.
Ya, nanti kalau aku bacakan semua ayatnya waktunya habis. Ini namanya episodenya aja ya. Nanti kamu baca sendiri. Please, kenapa kamu nggak mau sujud? Jawabnya itu, dia kagak mau sujud karena secara asal usul, secara keturunan, iblis itu dari api. Ini loh. Sementara Adam yang nanti menurunkan manusia itu dari tanah. Dia sombong. Lu tanah, gue api, ngapain juga gue sujud? Akhirnya sama Gusti Allah Agung dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga, hati-hati. Surga yang mana? Surga itu tempat atau rasa, panjang lagi diskusinya. Ya, manusia itu diciptakan di surga. Terus bayanganmu surga di atas gitu ya. Terus makan buah kuldi dilemparkan ke bumi gitu. Surga itu tempat atau rasa, itu sudah kita kaji. Ya. Itu sudah kita kaji. Oke. Ini ya satu fakta bahwa Al-Quran itu melarang kita menyombongkan asal usul. Karena nanti akhirnya si iblis ini ya diusir dari surga. Ya, nggak boleh menyombongkan asal usul. Ya, oke. Aku hapus ini ya. Di sini sudah masuk azan ini, gimana ya? Ya karena waktunya bisanya gini, gimana ya? Ini aku biarkan atau aku tutup nanti kita on lagi atau gimana? Gue juga kurang tahu ini teknisnya ini ya. Gimana ini? Gimana tuh kira-kira tuh? Oke, YouTube-nya tak closing dulu ya. Untuk yang di YouTube ya, ini seri ke-1, nanti kita lanjutkan seri kedua ya. Gue mau sholat maghrib dulu ya, setelah itu dilanjut ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji bareng bersama Gus Peti di channel ini ya. Terima kasih atas apresiasinya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.